community relation ya. Nah, tadi kita juga udah sebutkan ya, stakeholder itu penting ya. Bagaimana cara kita membangun hubungan dengan stakeholder kita? Ya, salah satunya stakeholder ialah community atau masyarakat. Jadi bagaimana community relation itu? Ya, jadi community relation itu adalah membangun sebuah strategis dan hubungan timbal balik yang bermanfaat dengan komunitas. Jadi kita membangun hubungan bagaimana hubungan kita itu bersinergi, akhirnya ada hubungan timbal balik nih. Makanya kadang-kadang kalau perusahaan yang ini ya, yang peduli gitu ya, atau yang bijak dan dia paham nih, kayaknya saya perlu ya berhubungan baik dengan community gitu, dengan mahasiswa, misalnya dengan masyarakat gitu. Ya dia harus terlibat, perusahaan itu harus terlibat di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Ya, contohnya tadi mendukung acara tersebut gitu, misalnya memberikan proposal. Banyak kan perusahaan gini, lihatnya, ini ada proposal nih, ya efeknya buat kita apa gitu. Ya, makanya kesalahan kita dalam membuat proposal tuh awalnya apa? Awalnya belum apa-apa udah minta duit gitu. Ya belum apa-apa udah, makanya orang malas bacanya gitu, karena baru halaman pertama latar belakang, habis itu halaman kedua, ketiga udah langsung uang gitu ya. Saya butuh uang sekian 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 sekian. Ya. Akhirnya orang malas. Kenapa? Setiap perusahaan nih lihat nih. Kira-kira kalau kita bantu si ini gitu, kita bantu komunitas ini, kira-kira dampak buat perusahaan apa? Gitu. Bisa nggak ya citra perusahaan akan bangkit ya, akan tinggi kalau kita membantu organisasi ini. Jadi alangkah baik kita cerita dulu nih, ya kita tinggi-tinggiin dulu nih, sebenarnya kegiatan kita tuh apa, kita harus jual dulu. Ya kalau kita buat kegiatan ini, kita akan mengumpulkan massa sebesar 500 orang, semuanya akan melihat brand Anda. Ya, kita buktikanlah ya dengan mereka membantu organisasi kita, mereka akan mendapatkan dampak yang banyak gitu ya, yang baik gitu untuk perusahaan itu gitu. Jadi nggak hanya kiranya langsung dia butuh dana berapa gitu, dia butuh dana berapa gitu. Maka itu yang harus itu juga kita dalam perusahaan, kita juga harus bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa peka ya terhadap suatu fenomena yang hadir di tengah masyarakat gitu. Dia harus care gitu ya, harus peka gitu. Kalau bisa dia nyari nih, yang mana nih event-event yang bisa kita masuki, mana nih event-event yang bisa kita bisa manfaatkan untuk acara, untuk meningkatkan reputasi kita. Nah, biasanya hubungan community relation itu dilakukan setelah pasca krisis terjadi ya. Ketika kita sudah selesai, akhirnya kita ingin meningkatkan kembali reputasi, kita udah mulai nih mencari cara ya bagaimana nih kita meningkatkan kembali reputasi kita misalnya dan sebagainya. Kadang-kadang dia kerjasama dengan oke, kita buat acara Cafe Day misalnya. Kita ikut acara Cafe Day, kita buat pameran misalnya, atau kita bisa join nih misalnya, kalau kita buat event nih, biasanya di Blang Padang misalnya, dari perusahaan mana, dari komunitas mana, misalnya buat acara event besar, misalnya mengundang tengah-tengah itu, rupanya dia tadi gitu ya, dia mempromosikan perusahaannya dia dan sebagainya. Nah, community relation adalah upaya membina hubungan harmonis ya antara perusahaan dan sebagainya ya. Community relation adalah dasarnya adalah kegiatan public relation. Ya, maka langkah-langkah dalam proses public relation pun mewarnai langkah-langkah dalam community relation. Itu tugasnya PR ya. Tugasnya PR adalah bagaimana cara membangun hubungan dengan masyarakat ya. Nah, kemudian hubungan komunitas ialah perusahaan memulai hubungan komunitas tidak sebagai suatu yang tren, tapi sudah suatu yang jadi tugasnya itu bukan lagi yang tren-tren, tapi penting gitu. Kadang-kadang ada ikut-ikut tren-tren aja dan sebagainya. Nah, kemudian rencana pembangunan berkelanjutan ya menjadi hal yang umum sebagainya. Nah, itu dari community relation. Ya, kemudian satu lagi nih yang paling unik ya. Di baru-baru ini yang membuat saya itu udah mulai ya memperhatikan YouTube ya, YouTubers. Jadi itu kalau kalian lihat nih ya, YouTuber itu ya cari uangnya sangat gampang ya. Maksudnya gini intinya ya. Ya kebalik ya. Kalau misalnya kita masih YouTuber yang masih apa istilahnya ya, masih kacangan lah misalnya ya. Kan kita yang memanfaatin selebgram misalnya ya untuk konten, atau kita memanfaatkan siapa gitu untuk konten gitu ya. Kita bayar dia lagi. Nah, ini saya bayar dong biar masuk ke konten saya. Tapi kalau misalnya YouTubers itu sudah tinggi subscribernya ya, orang yang akan nyari YouTubers itu untuk ya tadi meningkatkan reputasinya dia. Nah, ada satu channel ya,
Saya entah kenapa ya, namanya kan kita yang namanya media sosial itu kan kita yang nggak tahu ya apa yang akal datang sama kita. Tapi saya lagi buka-buka, tiba-tiba saya buka channelnya, ada salah satu channel YouTube, kalau kalian tahu namanya channel YouTube Ayah Ibrahim. Jadi itu di channel Ayah Ibrahim tuh banyak ya, sebenarnya gini, kontennya itu ialah konten prank ya, konten prank. Jadi dia pura-pura jadi pengamen ya, pura-pura jadi orang miskin ya, tiba-tiba dia ya godain lah cewek matre gitu ya, dia pengen lihat cewek ini matre atau enggak sebenarnya. Akhirnya nanti dia akan ditantangin sebuah dengan mobil, dan mengaku itu mobilnya dia gitu kan. Nah, jadi yang menarik di situ ya adalah sebenarnya semua yang ada di dalam itu adalah settingan gitu. Jadi dari settingan dari mana? Yang pertama ya selebgram. Jadi saya pertama bingung nih ya, maksudnya ini benar nggak sih sebenarnya? Tapi saya lihat yang pertama di situ judulnya ialah ngeprank cewek matre ya. Ini menarik nih, ini ada hubungan juga dengan komunikasi krisis ya, tentang personal branding kita. Jadi di situ dia ngeprank cewek, tapi di situ ceweknya nggak matre ya akhirnya. Jadi baik, misalnya dia dikasih uang sama pengamen segala macam, akhirnya dipuji-puji lah cewek itu ya, cewek tersebut dipuji-puji. Akhirnya ya tadi, kita orang awam nih yang nggak ngerti komunikasi pemasaran, itu ialah sebuah kenyataan yang realistis gitu. Tapi orang komunikasi paham itu ialah settingan, itu ialah konten yang digunakan oleh selebgram untuk meningkatkan followernya dia gitu. Akhirnya, dan yang membuktikan bahwa itu ialah settingan, dia memasukin link Instagramnya ya cewek yang di prank itu. Saya buka linknya, ternyata ialah dia selebgram. Akhirnya semuanya yang pernah di prank sama dia itulah selebgram semua. Nah, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa selebgram lah yang meminta YouTubers itu untuk di prank gitu. Akhirnya apa? Ketika orang ngelihat, ini bagus ya ceweknya ini baik ya, dia nggak matris segala macam. Akhirnya, dan ketika linknya itu di-share ya, diberikan di deskripsinya YouTubers itu, kalian pasti nge-like, orang pasti buka dan pasti follow. Akhirnya meningkat followersnya dia. Nah, tadi itu satu. Yang kemudian ya tadi yang mendapatkan manfaat ialah kafenya. Ya, dia pasti ketika dia melakukan aksi pranknya itu, dia pasti melakukan di sebuah kafe. Akhirnya kafe itu juga pasti bakal terkenal. Ya, dia memang nggak masukin linknya di dalam deskripsinya dia, tapi dia men-shoot ya, mengambil angle ya videonya itu yang menampakkan sebuah brand kafe itu di belakang. Nah, akhirnya yang dapat manfaat siapa? Dapat manfaat dari ya tadi ya selebgram itu, yang kedua kafe, yang kemudian dari mobil mewah yang digunakan si pengamen tadi, yang menekan itu mobilnya dia dari sebuah dealer mobil. Jadi intinya ya sekarang dalam membentuk personal branding ya, dalam komunikasi krisis atau meningkatkan reputasi seorang corporate atau masyarakat, sangat gampang. Mereka menggunakan hal-hal ya tadi, dengan menggunakan konten-konten marketing yang dijalankan oleh mereka, yang dilakukan oleh mereka gitu. Akhirnya saya tertarik nih, wah ini benar juga nih membuat sebuah penelitian gitu ya. Sebuah penelitian ya tadi mengungkap bahwa sebenarnya itu ialah settingan. Maksudnya settingannya itu memang settingan, tapi berdampak yang sangat besar terhadap reputasi si selebgram atau perusahaan itu, seperti itu. Jadi media relation lah yang bermain itu semua. Jadi dia bermain dengan media internet, media YouTube dan sebagainya. Ya. Nah, jadi sebenarnya itu ya ruang lingkup dari komunikasi krisis sebenarnya yang kita harus pahami, yang harus kita yang harus kita pelajari ya sebenarnya. Sebenarnya komunikasi krisis itu ya kita bisa belajar ya, gampangnya itu sebenarnya kita bisa belajar dari krisis-krisis yang menimpa perusahaan-perusahaan. Kita belajar nih, oh nih dulu pernah kena krisis misalnya Nokia misalnya, atau Denon, Samsung misalnya. Samsung dulu pernah kena krisis ya, nah, handphone dia yang kalau nggak salah handphone Note berapa gitu, yang sampai-sampai handphone itu dilarang untuk naik ke pesawat. Nah, jadi kalau misalnya ada penumpang nih yang membawa handphone itu, ya itu langsung nggak dikasih naik ke dalam pesawat, karena dulu pernah kejadian bahwa seri handphone Note berapa ya dari Samsung itu pernah meledak ya baterainya. Jadi gara-gara itu tuh
akhirnya si perusahaan Samsung akhirnya apa ya, dia buka gerai untuk menukar kembali handphone yang sudah dibeli oleh masyarakat, berapa ruginya mereka dengan, ya kan dia kan biasanya ada ini ya, ada tahun pembuatan ya. Jadi dikatakan untuk tahun pembuatan sekian sampai sekian itu boleh dipulangkan dan akan digantikan dengan handphone yang baru. Handphone yang baru tentunya dengan handphone dengan seri yang terbaru. Jadi pernah juga terjadi produk gagal. Saya mau tanya. Ya, Khairatin. Pak. Misalnya ada salah satu public figure yang dia juga termasuk dalam pemerintahan. Dia membuat bukan membuat sih, misalnya ikut membantu pada bencana alam, terus kayak ikut sosialisasi ke masyarakat tentang COVID. Tapi dia juga salah satu bagian dari pemerintah gitu Pak. Tapi nggak ada ancang-ancang mau jadi caleg gitu misalnya kan Pak. Itu kan termasuk membentuk citra diri Pak. Iya. Nah, tapi dia nggak ada tanda-tanda mau ke calegnya itu Pak. Cuman sharing kegiatan sehari-harinya yang menjurus ke kegiatan sosial di akun Facebooknya. Itu gimana Pak? Ya, oke. Gini ya, perlu kita pahami ya, nggak ada orang yang ngomong di awal saya ingin jadi caleg. Gitu ya. Saya memang ya, kalau kita lihat kita nggak tahu ya tujuan orang ke depannya seperti apa. Ya, mungkin saja pada saat ini kita belum paham, kita belum, kita belum dapat mengidentifikasi bahwa itu adalah bagian dari meningkatkan personal brandingnya dia, gitu. Ya, memang dia tidak menunjukkan bahwa saya ingin caleg, tapi kan reputasi kan dari bentuk nih, ya dari bentuk. Misalnya kita nggak tahu ya, misalnya dia mau jadi apa ke depannya. Ya, tapi dia udah mulai bentuk dari sekarang. Ya minimal kalau nggak dia caleg, minimal gini, minimal ya, dia bisa memberikan bahwa diri dia tuh orang baik. Itu aja intinya. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan personal branding kita, untuk meningkatkan citra diri kita, itu nggak mesti harus jadi apapun, ya. Nggak mesti kita harus jadi caleg dan sebagainya. Jadi kita juga bisa menjadi diri kita sendiri, tapi bisa dilihat oleh orang kalau kita tuh orang yang baik gitu. Tapi bisa saja, bisa jadi ya mungkin sekarang dia belum kelihatan nih. Kita tunggu aja nanti misalnya 10 tahun ke depan, misalnya 20 tahun ke depan. Seperti saya katakan tadi, bahwa dia artis tersebut yang berarti sudah sadar bahwa ya dia mempersiapkan diri dia kalau dia kena krisis di masa depan. Ya. Itu dia udah mulai mempersiapkan. Ya, jadi mulai dari sekarang nih misalnya dia share, dia bantu segala macam. Ada juga yang memang memanfaatkan keadaan ya. Contoh misalnya kayak yang terjadi di Amerika sekarang ya, tiba-tiba Taylor Swift ya, Ngepost, ya Pak. ngepost komentar apa cuitannya di Twitter untuk menghina Presiden Trump ya, Trump kan sampai jadinya akhirnya kan viral, ya viral. Kadang-kadang dia ini ya, kadang-kadang dia memanfaatkan keadaan juga gitu. Dia terlepas ya, kita kan gini ya, kita dalam kehidupan tuh harus berpikir kritis juga. Ya di suatu sisi dia baik nih, oh orang juga peduli terhadap kasus pembunuhan yang dialami oleh seorang pria ya berkulit hitam misalnya, dia peduli. Tapi kan sebenarnya di balik itu semua, di balik kegiatan yang dilakukan, ngepost orang simpati sama dia. Nah, simpati itulah yang dia harus dapatkan dari masyarakat. Ya, kalau dia sia-sia. Makanya banyak ya kadang-kadang public figure kita mencuri kesempatan ya, dari kesalahan orang lain gitu, maksudnya dari kejadian orang lain. Kayak tadi misalnya contoh ya, baru-baru ini kita lihat ada suatu bocah apa yang dia dibully ya, dia jadi tukang jual gorengan gitu ya. Tiba-tiba saja media sosial dihebohkan dengan banyak yang bantu dia, banyak yang perhatian sama dia segala macam. Nah, banyak caleg-caleg misalnya, bukan caleg ya, banyak anggota dewan segala macam yang kasih bantuan segala macam dan sebagainya. Itu bisa jadi ya itu ya tadi rencana dia untuk meningkatkan reputasinya dia gitu. Ya terlepas ya dari ya apa namanya ya kegiatan mulia dia ya, tapi itu berdampak loh, itu berdampak kepada masyarakat. Ingat, hanya orang-orang yang paham saja ya yang tahu itu ialah sebuah settingan gitu. Misalnya kita nih, oh ini jangan-jangan settingan nih, ini jangan-jangan ya apa? Sampai salah satu misalnya ini terlepas ya, kita share aja, terlepas dari diangkatnya
Bertrand Peto oleh Ruben Onsu misalnya, ya yang tadinya misalnya ada anak yang dari mana, ya tiba-tiba karena dia viral, karena dia menyanyikan lagu yang baik lah, akhirnya diangkat menjadi anak angkatnya, ya terlepas dari memang kepeduliannya dia, tapi itu berdampak kepada masyarakat ya, masyarakat berpikir bahwa tuh sangat baik sekali nih Ruben Onsu, dia mau mengangkat anak, padahal anaknya aja udah banyak nih, mau mengangkat lagi, akhirnya dari kesempatan itu akhirnya dia mendapatkan reputasi yang baik ya, tapi tetap aja yang namanya artis kan pasti juga ada saingannya, tetap pasti ada juga netizennya ya yang menceritakannya dia, tapi setidaknya dia udah melakukan ya salah satu strategi bagaimana cara meningkatkan reputasinya dia seperti itu. Jadi itu Ulfa ya. Ada lagi yang lain? Ya, yang lain banyak aja nggak apa-apa ya. Ada yang mau jalan-jalan lagi ya sore ini? Nggak ada yang udah nelfon. Ya mungkin istilahnya pada ini lama banget sih ngomongnya, istilahnya saya kangen juga sama kalian ya karena udah lama ya nggak. Pak, saya mau nanya, boleh Pak? Jadi silakan. Jadi kan Pak, jika suatu perusahaan atau suatu media mengalami krisis kan Pak, tapi mereka belum bisa menyelesaikan krisis itu, kayak gitu Pak. Tapi krisis itu udah luar gimana ya, udah luar dilupakan publik, kayak gitu Pak. Tapi perusahaan itu atau media itu nggak berhasil menyelesaikan krisis itu gimana Pak? Oke. Berarti intinya ada perusahaan atau media kena krisis ya, tapi krisisnya udah lewat ya. Masyarakat pun udah lupa gitu kan? Enggak. Oh enggak, krisisnya karena udah lama nggak diselesaikan, jadi kayak terlupakan kayak gitu kan, berarti perusahaannya nggak berhasil kan Pak? Iya, oke. Ya itu sebenarnya gini ya. Itu kembali lagi ya, itu kembali kepada reputasinya di depan. Gitu. Akhirnya dia sudah menolehkan tinta hitam ya dalam reputasi perjalanannya dia gitu sebagai dalam sebuah perusahaan gitu. Kadang-kadang ada gini ya, kadang-kadang ada orang, aduh nih Chris, alah biar aja lah, selanjutnya ntar juga diem. Nah, itu kan sering terjadi ya seperti itu. Ntar juga orang lupa gitu ya. Nah, memang ya kalau kita ketahui memang ya bagi masyarakat sih sebenarnya nggak masalah ya, itu urusan dia. Tapi masyarakat ingat ya dia pernah kena reputasi, ya dia pernah kena krisis gitu. Oke, masalahnya nggak masyarakat mungkin nggak berdampak, tapi investornya gimana? Ya, investornya pasti mikir kan, karena seorang investor ketika dia ingin menanamkan sahamnya, dia mikir, dia lihat ya bagaimana reputasinya dia nih. Oh, dia pernah kena kasus. Waduh, gimana nih dia pernah kena kasus? Jangan-jangan nanti dia kena kasus lagi gini. Orang kan mikir-mikir ya, karena seorang investor tuh makanya perlu namanya hubungan investor relation seperti itu. Nah, jadi nggak bisa seperti itu saja dilupakan ya. Bagi masyarakat memang nggak berdampak ya, karena masyarakat ya namanya netizen kan, didiamin juga diam gitu ya. Tapi istilahnya berpengaruh ke tempat yang lain, berpengaruh ke investornya dia ya. Masyarakat juga ingat kan ketika nggak disisihkan dengan baik, ya dibuat berlarut dan akhirnya masyarakat apatis, akhirnya masyarakat menghilangkan itu dalam pikirannya dia, menghilangkan brand perusahaan itu dari pikiran masyarakat gitu. Jadi akhirnya ya tadi ya nggak kita pun jadi malas kan ibaratnya, oh ini dia nggak tanggung jawab misalnya, karena dia udah nggak mampu menyelesaikan krisisnya dia itu. Ya kita juga gitu ya, kita juga kalau biar aja lah, ntar juga orang lupa itu. Ya memang orang lupa, tapi orang bakal ingat lagi kalau kita yang action ya, kalau kita muncul lagi di hadapannya dia gitu. Ya tiba-tiba kita butuh masyarakat, tiba-tiba kita muncul di hadapan masyarakat pasti ingat. Ya atau misalnya dia buka lagi ke lembaran yang udah lama gitu. Ibaratnya ketika misalnya dia ingin jadi apa, misalnya ingin jadi contoh ya, saya kasihkan contoh, masih kalian ingat nggak berita tentang diangkatnya direktur TVRI ya, yang dia dulunya pernah ya mengomentari sering nulis tentang video-video ya maaf ya, video-video porno misalnya, ini kan diungkit lagi sama masyarakat ya, padahal masyarakat udah lupa sama dia gitu. Nah itu masalahnya, ketika misalnya kita tidak menjaga reputasi kita di awal ya, akhirnya apa? Akhirnya ketika kita muncul lagi di depan publik, orang pasti ingat ya, orang pasti akan mengorek-ngorek lagi nih, apa nih caranya agar kita bisa menyatukan dia gitu. Jadi itu memang bagi masyarakat emang nggak terlalu dampak ya, karena bagi masyarakat juga nggak terlalu butuh lagi ya, tapi investor butuh
Ya, kemudian juga ya pemerintah juga mikir kan, wah ini dia dulu ya banyak kredit posnya udah turun. Jadi sangat bahaya ketika sebuah krisis terjadi itu diabaikan, ya, diabaikan dan dilupakan begitu saja ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya akan berdampak buruk tentang reputasi dia nanti yang akan di masa depan. Bukan sekarang memang, nanti. Sekarang sih aman-aman saja, tapi nanti ya, kalau misalnya dia menanamkan tinta emas dan dia tidak meningkatkan kembali reputasinya dia. Atau misalnya ketika dia kena krisis dan dia tidak menyelesaikan krisisnya dan dia meningkatkan kembali reputasi masih bisa jadi gitu. Makan baik reputasinya dia dan dia tidak mengurangi kesalahan ini, tapi orang tetap ingat dia pernah buat kesalahan yang tidak pernah diselesaikan atau belum pernah diselesaikan di situ. Jadi gitu Mary. Jadi bahaya sekali Mary kalau misalnya kita punya krisis tapi kita dibiarkan gitu saja ya. Kayak kita lah kita misalnya ya selingkuhin pacar gitu ya. Ntar juga dia lupa gitu kan. Misalnya ya tahunya ya akhirnya nanti pacar juga ingat kan, wah ini pernah Ya, selingkuh